Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Ibadah online. Secara teologis, ibadah online yang telah kita selenggarakan beberapa minggu terakhir ini sejatinya memiliki fungsi, makna, dan tata cara yang sama, yang serupa dengan ibadah-ibadah yang biasanya kita selenggarakan di gedung gereja. Ibadah online juga memiliki fungsi sebagai sarana pemeliharaan iman umat percaya. Ketika ibadah, sejatinya kita sedang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah dalam kekudusan. Karena itulah saya mengajak kita untuk menata dan mempersiapkan ibadah online dengan baik, secara pribadi maupun bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita di rumah masing-masing. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita persiapkan dengan baik sebelum kita mengikuti ibadah online. Nah, yang pertama, persiapkanlah sarana prasarana pendukung peribadahan online. Mulai dari ruangan yang nyaman, aman. Ketika ada tamu yang tiba-tiba datang ke rumah, dengan menutup pintu sejak awal, kita akan lebih fokus dalam beribadah. Ibadah online memerlukan laptop, komputer, atau handphone. Jika perlu ditambah speaker, Alkitab, tata ibadah, dan juga persembahan di dalam amplop atau dalam bentuk kartu persembahan. Dan mungkin ada benda-benda penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Paling tidak persiapkanlah sarana prasarana ini minimal 30 menit sebelum ibadah dimulai. Nah, yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan baik, berpakaian dengan rapi. Tentu sebelum berpakaian dengan rapi, kita membersihkan badan, mandi. Jika biasanya berangkat ke gedung gereja untuk ibadah, kita memakai parfum wewangian, pakailah. Pilihlah pakaian yang terbaik, karena kita akan berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, mari kita persiapkan hati, pikiran, dan ikutilah ibadah dengan sungguh-sungguh. Berpartisipasilah secara aktif dan ikutilah rangkaian tata ibadah secara utuh dari awal sampai akhir. Jika ada ajakan untuk berdiri, berdirilah. Jika ada undangan untuk duduk, duduklah. Menyanyilah, pujilah Tuhan dengan sorak-sorai, dengan bertepuk tangan. Dengarkanlah firman dengan sungguh-sungguh. Ucapkanlah, ikrarkanlah pengakuan iman rasuli dengan penuh semangat. Ikutilah semua alur di tata ibadah hingga akhir. Biarlah seluruh rangkaian ibadah menolong kita untuk sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Allah. Memberi yang terbaik, waktu, diri, dan hidup kita kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Biarlah segala sesuatu dari Dia
oleh Dia, dan kepada Dia. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bersama keluarga dari Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning pada hari Kamis 21 Mei 2020 dengan tema Maukah dan Mampukah Kita? Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam sorga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Sang Penguasa semesta. Rengkuhan cinta, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turunlah atas saudara-saudara. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab dari Roma pasal 14 ayat 17 sampai 19. Roma pasal 14 ayat 17 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita berdoa. Kami mengimani bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru mengingatkan kami semua akan cintanya yang begitu besar atas dunia. Roh Kudus dijanjikannya untuk menolong dan menghibur kehidupan. Seperti firman Tuhan yang senantiasa menghibur, menguatkan, dan mengajak kami untuk senantiasa kuat menghadapi setiap rupa-rupa pergumulan dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus terangkat ke surga.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Selamat pagi, Sugeng Enjang, baik Bapak Ibu dan Saudara warga Jemaat GKJ Bambu Kuning, ataupun saudara-saudara para sahabat yang mungkin bukan warga Jemaat GKJ Bambu Kuning yang turut serta bersama-sama disatukan oleh karya Roh Kudus mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning pagi hari ini. Shalom. Saya akan membaca lagi ayat yang ke-6 dari teks yang menjadi bacaan kita di pagi hari ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di balik pertanyaan ini, nampak jelas bahwa sampai di detik-detik terakhir sebelum Yesus naik ke surga, para murid belum memahami sepenuhnya tentang apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus. Padahal berulang kali sang guru mengajarkan itu kepada mereka. Para murid masih memahami konsep berpikir cara lama yang adalah warisan dari ajaran Yahudi. Mereka berpikir bahwa kerajaan yang dimaksud Yesus adalah kerajaan Israel secara politis, secara teritorial, secara wilayah. Kerajaan Israel seperti pada zaman Daud berkuasa, dan kini Yesus diyakini sebagai penerus kerajaan Daud. Israel dalam pengertian teritorial, wilayah, kerajaan, bangunan. Padahal yang dimaksud Yesus tentang kerajaan Allah adalah suatu situasi dan kondisi di mana ada damai sejahtera, ada keadilan di sana, ada kebenaran, ada cinta kasih. Dan jelas kerajaan Allah ini bersifat universal, tidak dibatasi teritorial, tidak dibatasi suku, bangsa, wilayah. Ini bukan tentang negara Israel, ini juga bukan tentang sebuah bangsa tertentu, umat pilihan Allah. Dalam bahasa lain ini bukan kingdom tetapi kingship. Ini suasana yang diupayakan untuk dibangun, dihadirkan di tengah kehidupan.
Nah, ternyata ketidakpahaman para murid akhirnya merembet. Tidak hanya di bagian ini saja. Ternyata mereka pun tidak mengerti tentang harapan keinginan Yesus terhadap mereka. Di detik-detik terakhir sebelum Yesus naik ke surga, mereka pun masih berpikir bahwa Yesuslah yang akan terus berkarya di tengah dunia. Sehingga mereka bertanya, mereka mengatakan, Tuhan, maukah Engkau melakukan sesuatu untuk kami, untuk dunia ini? Jadi Yesus yang mereka harapkan menjadi subjek, menjadi pelaku, untuk berbuat ini dan itu. Padahal Yesus berulang kali berpesan bahwa para muridlah yang akan meneruskan pekerjaan-pekerjaan Yesus di tengah dunia. Engkau, kamu semua. Jadi pelaku itu bukan Yesus lagi, tetapi kita, murid-muridnya, saya dan saudara-saudara. Nah, inilah yang kerap kali menjadi problem klasik para murid Yesus, termasuk di dalamnya adalah gereja, saya dan juga saudara-saudara. Kita seakan terlena, terbuai dengan sosok, dengan karakter Yesus yang luar biasa. Kita tenggelam dalam kekaguman, hingga akhirnya membuat kita justru terdiam dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Karena kita berprinsip semua pasti selesai. Karena ada Yesus yang luar biasa, Yesus yang hebat, Dia yang berkuasa untuk melakukan sesuatu, semua hal. Kalau ada Yesus, semua beres. Nah, di sini bukan berarti saya meragukan kemahakuasaan Yesus. Tidak. Tapi yang ingin saya tekankan, saya sampaikan dengan jelas adalah mari kita melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus di tengah dunia. Karena pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, jelas Dia memanggil kita untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaannya di tengah dunia. Jadi pertanyaannya bukan maukah Engkau Tuhan, tetapi maukah kita? Maukah saya dan saudara-saudara mau melanjutkan pekerjaan Kristus, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di tengah kehidupan, mengupayakan shalom, damai sejahtera di tengah ketidakdamaian, di antara kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan, di tengah kesepian, kesendirian kita hadir. Dan rasa-rasanya saat inilah gereja, orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, saya dan saudara-saudara diperhadapkan pada ladang yang terhambar luas. Ambillah bagian sesuai dengan kemampuan saudara-saudara. Kita bersyukur ada banyak ladang yang dipersiapkan Allah untuk kita kerjakan. Ada yang melayani di kegiatan pembagian nasi gratis, pelayanan diakonia di sana, peduli COVID. Ada yang terlibat di kegiatan penjualan sembako murah. Ada juga yang berjualan dan ada yang membeli di lapak PEJ. Satu ruang yang disediakan untuk kita bisa berbagi, saling menguatkan, saling menolong, saling menyemangati di sana. Ada juga yang melayani dalam peribadahan, tim multimedia, pelayan-pelayan, pemusik, song leader, pelayan-pelayan di ibadah anak, membuat konten-konten menarik. Dan saya lihat dalam situasi kondisi ini ternyata para pelayan-pelayan Tuhan di GKJ Bambu Kuning mulai belajar tentang hal-hal yang baru. Dulu yang tidak bisa mengedit video lalu belajar untuk bisa mengedit video. Dulu yang mungkin tidak bisa
bagaimana memakai sarana prasarana di media sosial atau di handphone. Justru handphone ini sekarang dimanfaatkan dengan sangat baik. Satu lagi, ada juga mungkin yang tergerak untuk menyapa secara pribadi. Kalau melalui grup itu kadang sudah biasa ya. Jadi ngucapin selamat ulang tahun atau mengucapkan sesuatu, tanya kabar dan lain-lain di grup itu biasanya cepat kemudian hilang gitu karena terlalu banyak gitu. Kita diajak untuk menyapa secara pribadi. Saya ingat beberapa hari yang lalu tiba-tiba saya ditelepon oleh salah seorang warga jemaat hanya sekedar mengatakan ingin ngobrol, kangen katanya. Lalu telepon cukup lama hanya menanyakan kabar dan cerita ini dan itu, dan rasanya itu wow. Mari kita mencoba. Saya sudah memulai beberapa minggu lalu untuk kemudian ngobrol, telepon secara personal, dan nampaknya itu memiliki pengaruh yang besar, sapaan yang melampaui hal-hal yang seringkali kita pikirkan dan lakukan. Nah, saudara-saudara, mari kita teruskan pekerjaan-pekerjaan Yesus, mengusahakan damai sejahtera di tengah kehidupan. Tentu bukan dengan usaha dan kemampuan kita sendiri, tetapi bersama Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Penghibur yang dianugerahkan kepada kita. Percaya, jika kita mau, kita pasti akan dimampukan. Seperti tema kita hari ini. Kita mau, kita dimampukan, dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Menangis di
Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu bagian dari rangkaian karya penyelamatan Allah atas dunia. Kami bersyukur, bersukacita, kami takjub, kami hormat, karena melalui kenaikannya ke surga, meneguhkan benar bahwa Yesus Kristus yang kami sembah, Dialah sang penguasa bumi dan surga. Namun di sisi lain, kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tidak lagi bertanya ini dan itu terkait kelanjutan tugas pengutusan. Kami sadar tugas pengutusan itu adalah tanggung jawab seluruh ciptaan. Bersama-sama kami mau berjuang menghadirkan kebaikan di tengah kehidupan. Bersama-sama berjuang meneruskan karya cinta kasih Allah atas dunia. Kami tidak sendirian. Tuhan tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Ia pergi untuk kembali. Roh Allah yang kudus, sang penghibur, sang penolong hadir, memberi daya, kuasa, memampukan kami semua untuk melanjutkan pekerjaan Allah atas kehidupan. Kami bersyukur pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama, baik warga Jemaat GKJ Bambu Kuning dan saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja di kediaman kami masing-masing. Kami terus saling topang-menopang di dalam doa. Kami bersyukur juga untuk persembahan pujian, paduan suara Adi Yuswo GKJ Bambu Kuning. Dalam segala keterbatasan, tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi dengan semangat, dengan kesungguhan, kreativitas dipersatukan, dan persembahan pujian untuk Tuhan benar-benar boleh diwujud nyatakan. Kami terberkati dengan persembahan pujian yang kami dengarkan bersama. Berkatilah para Yuswo, berikan kesehatan dalam situasi kondisi yang rentan dengan sakit penyakit saat ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong dan terus memberikan kesehatan dan penghiburan. Untuk saudara-saudari kami yang sakit, kami berdoa untuk Bapak Suhartono, Bapak Budi Hartoyo, Bapak Ibu Suripto Hadi, Ibu Kos Hartuti, Ibu Watinah, Ibu Emilia Sumarni, Mbak Jati Utami, Ibu Rosidi, Mas Alfonso, Mas Kristandi, Mas Haryo, Ibu Anita, dan anakmu Kesia. Berikanlah kekuatan, semangat, agar saudara-saudara kami ini berpulih dari sakit penyakit yang mereka derita. Kami berdoa terus untuk saudari-saudari kami yang sedang mengandung dalam situasi kondisi yang tidak mengenakkan saat ini. Kami berdoa untuk Mbak Ambar, Mbak Kenia, Mbak Margareta, Mbak Ruth Yosiana. Berikanlah pertumbuhan yang normal untuk sang bayi dalam kandungan dan juga kesehatan yang prima bagi sang ibu. Kelak, beberapa bulan ke depan, anak yang terlahir dapat lahir dengan keadaan sehat dan sempurna. Kami berdoa terus untuk pasangan suami istri yang juga mendambakan momongan, buah cinta kasih di tengah keluarga mereka. Juga muda-mudi yang mendapatkan pasangan hidup atau yang saat ini merancangkan pernikahan. Tuhan memberkati setiap upaya yang saudara-saudari kami lakukan. Dalam kehendak dan pertolongan Tuhan, apa yang mereka harapkan dapat terlaksana. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang saat ini sedang bergumul mencari tempat studi yang baru, atau mungkin yang sudah mendapatkan tempat studi. Lancarkanlah proses berikutnya, secara khusus untuk biaya-biaya yang mereka butuhkan dalam situasi kondisi yang pelik saat ini. Kiranya orang tua dapat mencukupi kebutuhan pendidikan putra-putri mereka. Kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang memprihatinkan saat ini. Banyak di antara kami yang mengalami penurunan penghasilan. Banyak di antara kami yang mungkin mengalami kemunduran dalam hal ekonomi. Bahkan ada yang terkena PHK. Ya Allah, terus-menerus
kami meminta kepadamu, kuatkanlah kami, berikanlah damai sejahtera, berikanlah semangat agar kami tetap mampu berjuang dengan lebih keras, secara kreatif, sembari terus mengimani, Engkaulah sang sumber rezeki, sang sumber hidup. Engkau pasti menolong kami dengan segala cara. Terkait pergumulan pekerjaan ini, kami juga berdoa untuk tim PEC yang terus berupaya untuk memfasilitasi umat-Mu, baik dengan pinjaman modal usaha, lapak jual beli melalui grup WA, dan juga pendampingan pelatihan untuk promosi. Biarlah umat-Mu di GKJ Bambu Kuning dapat memanfaatkan apa yang sudah diinformasikan dari tim PEC, dan ini menolong kami semua untuk saling topang menopang, sanggol sinanggol engpot repot, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi situasi kondisi yang tidak menggembirakan saat ini. Ya Allah, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, atau juga orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi, atau siapapun yang saat ini bertugas, berjuang di barisan terdepan dalam upaya memerangi virus corona. Tim medis, dokter, perawat, juga polisi, tentara, mereka yang bekerja di lembaga layanan publik. Ya Allah, jujur kami merasa khawatir, cemas. Terlebih mereka adalah orang-orang yang kami kasihi, orang-orang terdekat kami. Tapi kami yakin, kami mau mengimani bahwa mereka yang kami kasih dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berjuang bersama dengan mereka yang berjuang di barisan terdepan. Kebijakan pemerintah PSBB, dan saat ini mulai ada isu-isu terkait dengan pelonggaran PSBB. Apapun itu, kami mau belajar untuk menjadi pendengar yang baik, sekaligus mengetahui berita-berita terupdate. Namun juga kami mau menaati, patuh akan informasi, akan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan dari pemerintah. Dan biarlah semua itu menolong kami semua, bangsa ini, untuk berpulih. Negeri tercinta ini, Indonesia, kembali pulih, menjadi negara yang maju, yang makmur, dan terbebas dari derita COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa dan permohonan kami, yang kami naikkan di dalam kesatuan Allah Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus di keluarga saat ini, kita diberi kesempatan untuk menghimpun persembahan khusus. Persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang telah kita terima. Persembahan khusus dapat dikumpulkan dalam amplop dan dapat dititipkan melalui majelis pendamping kelompok untuk diserahkan ke gereja
atau dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam menghimpun persembahan adalah dari Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai dengan 6. Mazmur 30 ayat 5 sampai dengan 6. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Dan marilah kita serahkan persembahan kita ini di dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala berkat, kasih karunia yang Tuhan telah limpahkan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, pada kesempatan ini kami menyerahkan persembahan kami kepadamu. Suci dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Jadikanlah persembahan ini sebagai alat-Mu untuk kami dapat melayani-Mu, mengabarkan karya keselamatan dan karya sukacita dari-Mu melalui Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning. Mohon berkat Tuhan agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Berikanlah roh kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan kepada petugas persembahan, sehingga apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mohon bimbing dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, apabila di dalam kami menyampaikan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan ampuni kami. Inilah seru doa kami, ucapan syukur dan pengharapan kami, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
Saudara-saudara, arahkanlah pandanganmu ke bawah, ke tengah realita kehidupan, dengan meneladani karya Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus. Kita semua diutus mewujud nyatakan kerajaan Allah di tengah dunia. Rengkuan cinta, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara. Amin. Pinuji Angge Allah Sang Rama wa Sang Putra lan Roh Suci, purna pangabektian ning gereja, ngrasukke sang saben ari payo nindakno kang terus ing ati sabdaning Gusti, sungguh sang yeti sinar tandening berkah ing Gusti, sang seramat preng sesami. Ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto dan seluruh pelayan ibadah lainnya. Majelis GKJ Bambu Kuning menghimbau kepada jemaat agar selalu mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap berada di rumah, tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, memakai masker saat di luar rumah dan tidak pulang kampung atau mudik. Selamat melanjutkan ibadah di tengah keluarga, di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Pinuji Angge Allah Sang Rama wa Sang Putra lan Roh Suci, purna pangabektian ning gereja, ngrasukke sang saben ari payo nindakno kang terus ing ati sabdaning Gusti, sungguh sang yeti sinar